program Angkatan 7 dari Kota Jakarta Timur. Kali ini saya ingin menampilkan modul 3.3.A.9 tentang program yang berdampak positif pada murid. Modul kali ini saya ingin menampilkan bagaimana saya mensosialisasikan program yang berdampak positif pada murid, tentang program kerja si cengeng, kemudian sabu-sabu, dan kemudian program kerja jojoba atau pojok-pojok bacaan yang akan saya tampilkan untuk memenuhi tugas modul 3.3 berikutnya saja. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah SMPN 194 Jakarta, Ibu Rosmalina Sianturi. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, baik Wakil Kepala Sekolah bagian kurikulum, kesiswaan, dan sarana prasarana. Yang kami hormati kepada Bapak Ajat Sudrajat selaku dari pengajar praktik. Kemudian yang kami hormati Ibu Komite yang sudah hadir di acara ini. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SMPN 194 Jakarta, dan yang kami sayangi murid-murid atau siswa SMPN 194 Jakarta. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana kita diberikan kesehatan dan kenikmatan yang begitu luar biasa sehingga kita dapat berkumpul di acara kegiatan desiminasi modul 3.3.A.9 aksi nyata yang dipersembahkan oleh Ibu Nurmila Sari selaku guru penggerak. Baik Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah kita kepada Ibu Rosmalina Sianturi. Waktu kami persilakan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Ajat yang sudah hadir, walaupun tadi di jalan ada kendala, ya begitulah hidup Pak, kadang tidak selalu lancar, ada waktu-waktu kita harus menghadapi hal-hal yang di luar perhitungan kita. Yang penting kita hadapi saja, kita sabar saja, kuncinya itu. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu Wakil dan staf, kemudian yang saya hormati Bu Mila sebagai apa nih nanti posisinya apa, sebagai calon guru penggerak yang akan memberikan ilmunya kepada kita semua, ya, bagaimana menyusun program. Dan terima kasih untuk komite yang sudah hadir meluangkan waktunya untuk kita berdiskusi agar ke depan kita bisa menyusun program sekolah yang betul-betul berpihak pada siswa, ya, kita bisa mendapatkan ide-ide yang baru, yang inovatif, yang kreatif, yang bisa betul-betul melengkapi kekayaan dari materi-materi kegiatan-kegiatan dari program sekolah. Di sini saya lihat ada siswa juga, ya, dari mana nih? OSIS ya? OSIS dan MPK, ya, peranan kalian makin lama makin besar, ya, ikut andil dalam penyusunan program sekolah. Jadi ditunggu idenya, kreativitasnya, dan inovatif untuk membangun sekolah ini lebih baik lagi. Hal-hal yang mampu kita kerjakan di tahun-tahun mendatang. Begitu ya. Semoga acara ini berjalan dengan baik dan lancar. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutannya, untuk mempersingkat acara, kita ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Bapak selaku pengajar praktik Bu Nurmila Sari kepada Bapak Ajat Sudrajat, kami persilakan. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negeri 194 Jakarta, Ibu Ros, para wakil dan juga staf, dan tentunya di sini ada Ibu Komite, ya, luar biasa. Terima kasih atas segala dukungannya. Dan juga Bapak dan Ibu guru semuanya, dan juga anak-anakku, ya, kalian saat ini adalah menjadi pelaku utama dalam proses kegiatan dalam kemajuan sekolah ini. Nah, yang pertama kami mohon maaf atas segala kekurangan
dan kehilafannya, dan juga tadi agak sedikit telat karena memang qadarullah motor saya ada sedikit kendala, mohon dimaafkan. Dan terima kasih kepada seluruhnya, Bapak dan Ibu, anak-anakku semuanya, dan juga kepala sekolah, beberapa komite juga telah mendukung kegiatan ini. Dan ini adalah rangkaian program daripada guru penggerak yang alhamdulillah akhirnya dari mulai bulan pertama, dan ini adalah langkah-langkah terakhir. Salah satunya adalah nanti Bu Mila ini akan menyampaikan salah satu program sampai dengan timelinenya selama kurang lebih, ya kalau misalkan kita ukur sebenarnya 6 bulan ke depan, ya. Itu adalah program yang keberpihakan pada murid. Nah, tentu dalam program keberpihakan pada murid ini ada banyak-banyak kaitan yang dukungannya adalah tentu adalah Bapak dan Ibu, anak-anakku semuanya. Ini adalah sangat berperan penting. Oleh karena itu kemarin kita salah satunya adalah merancang suatu program. Dari mulai yang pertama adalah kita itu suara anak, kemudian pilihan daripada anak, dan terakhir adalah kepemilikan daripada anak. Nah, di situ ternyata didapatkan, ya, dan alhamdulillah aktor-aktor yang mendukung kegiatan ini yang nanti akan disampaikan oleh Bu Mila nantinya itu adalah sudah hadir semuanya, dan kami berharap komitmen kita, semangat kita, konsisten kita dalam rangka memperbaiki pendidikan, transformasi pendidikan, pendidikan yang namanya yang merdeka dengan sesungguhnya dapat terwujud tentu adalah dengan support Bapak Ibu, orang tua, dan juga anak-anakku semuanya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terwujudnya Merdeka Belajar. Baik Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya inilah dia acara intinya, yaitu adalah paparan dari Ibu Nurmila Sari, CGP Angkatan 7 SMPN 194 Jakarta dengan judul pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Kepada Ibu Nurmila Sari kami persilahkan. Yang sama-sama kita hormati Ibu Rosmalina Sianturi MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 194 Jakarta. Yang kami hormati Bapak Ajat Sudrajat selaku pengajar praktik dari program pendidikan guru penggerak wilayah Jakarta Timur. Kemudian yang sama-sama kami hormati Wakil SMP Negeri 194 baik bidang kesiswaan, bidang akademik dan sarpras yang sudah hadir pada hari ini, dan yang tidak lupa juga pengurus komite sekolah SMP Negeri 194 yang telah meluangkan waktunya, meringankan kakinya untuk hadir di ruangan ini, teman-teman guru-guru saya juga yang sudah mendampingi saya dari awal sampai akhir insya Allah. Oke, dan anak-anak yang sangat saya sayangi, mudah-mudahan nanti apa yang akan saya sampaikan pada hari ini bisa membawa manfaat bagi sekolah ya terutama. Baik, tidak memperlama, saya akan masuk kepada sosialisasi atau diseminasi program yang sudah saya rancang untuk sebagai pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Untuk tujuan dari program ini adalah menjalankan tahapan bagja yang sudah saya pelajari selama ikut dalam pendidikan guru penggerak dari bulan Mei sampai dengan November selama 7 bulan. Dan di sini saya diminta untuk mencoba menggali aset-aset dari sekolah, apa yang bisa dikembangkan dari sekolah, dan akhirnya terwujudlah program yang akan saya diseminasikan pada hari ini. Dasar dari pemikiran kita adalah dasar filosofi dari Ki Hajar Dewantara, yaitu bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan serta kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat nantinya.
Kemudian poin dari komponen profil pelajar Pancasila yang ingin saya kembangkan dalam program ini adalah 3 hal, yaitu tentang kreatif, kemudian bernalar kritis, serta mandiri. Di sini saya ingin menumbuhkan kepemimpinan murid atau student agency dengan cara mendorong murid untuk mampu memunculkan gagasan atau karya yang kreatif dan orisinil. Kemudian dapat juga mendorong murid agar mampu mengidentifikasi, mengolah informasi serta gagasan, menganalisa dan menalar, merefleksi serta mengevaluasi pemikiran mereka sendiri. Kemudian endingnya, muaranya adalah mereka dapat mengelola dirinya sendiri, baik perasaan, pikiran, dan tindakan, sehingga mereka mampu percaya diri, menjadi resilience dan adaptif dengan hal-hal yang ada di sekitar mereka. Saya sudah mencoba meneliti, mengadakan analisa dengan berdiskusi dengan waktu itu dengan kepala sekolah ya Bu ya. Saya memberikan angket, kemudian dengan rekan-rekan guru, serta saya mengumpulkan siswa, itu mencoba berdiskusi dengan mereka. Kami menyimpulkan bahwa modal yang dapat dikembangkan dalam program ini adalah modal manusia, karena ada 7 modal, tetapi yang akan kita angkat adalah 3. Kemudian modal sosial ini kelebihan kita adalah adanya komunikasi dan kolaborasi yang baik antara kepala sekolah, guru, murid, serta orang tua murid. Ini adalah modal yang sangat luar biasa. Kemudian modal politik itu adalah kebijakan dari kepala sekolah yang mendukung upaya perubahan terhadap program yang berdampak positif pada murid. Selanjutnya, karakteristik lingkungan yang ingin saya kembangkan untuk menumbuhkan kepemimpinan murid dalam program ini adalah lingkungan yang mampu menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Kemudian yang kedua adalah lingkungan yang menumbuhkan daya lenting atau sikap murid untuk terus bangkit di tengah kesempitan dan kesulitan. Dan yang ketiga adalah lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam mencapai tujuan akademik maupun non-akademik. Karena ada banyak hal yaitu yang di dalam program sekolah ya Bu ya, ada kokurikuler, ada intrakurikuler dan ekstrakurikuler yang mendukung proses belajar dari murid. Dan ownership atau kepemilikan dari murid. Dari siswa memberikan pendapat atau ide tentang hal-hal yang berkaitan dengan topik, karena programnya nanti adalah mendongeng, jadi yang akan didongengkan. Kemudian murid juga bisa memberikan pendapat dan bagaimana ide teknis dalam kegiatan yang akan mereka laksanakan. Sedangkan pilihan yang dapat dilakukan oleh murid adalah murid diberikan kebebasan dalam menentukan topik nantinya dalam program tersebut, dan mereka dapat menentukan media pendukung apa yang akan mereka gunakan. Kemudian kepemilikan atau ownership yang akan mereka miliki, yaitu siswa itu terlibat secara langsung dalam merencanakan serta melaksanakan kegiatan. Kemudian semua murid juga bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan tersebut, dan mereka endingnya mereka akan berbagi hal-hal positif dan menyampaikan pesan moral yang ada dalam kegiatan tersebut. Jadi bisa saling support, ada yang jadi sutradara, ada yang bagian wardrobe, ada yang bagian muter soundnya, ada yang bagian narik dan ganti-ganti adegan, ada yang mementaskan. Jadi mungkin kolaborasi di kelas tersebut bisa menampilkan isi dari dongeng tersebut, ceritanya, dan endingnya adalah pesan moral dari apa yang sudah mereka baca, mereka peragakan, mereka pentaskan kepada audiens yang ada. Ini adalah Pentasi Cengeng, singkatannya adalah Pentas Siswa Bercerita dan Mendongeng. Memang pada saat saya presentasikan pada 2 minggu yang lalu di Loka Karya Guru Penggerak, banyak yang menyampaikan kenapa sih kok istilahnya muatannya negatif gitu, si cengeng gitu. Justru di sini saya ingin menampilkan sisi positif itu menjadi sisi negatif itu saya akan rubah menjadi sisi yang positif. Jadi gampang diingat,
bahwa si cengeng itu nggak negatif loh, si cengeng itu adalah sesuatu yang positif. Oke, kemudian sebelumnya di sini nanti akan saya sampaikan detail dari deskripsi program pentas si cengeng. Tetapi dalam mendukung prakarsa perubahan ini, saya membuat dua program, saya merancang dua program untuk mengembangkan kegiatan pendukung literasinya adalah yang pertama adalah program sabu-sabu atau 1 bulan 1 buku ya, yang nantinya dalam program ini siswa akan saya berikan SKL, kalau di pramuka SKU, kalau di sini SKL, syarat kecakapan literasi, karena memang saya terinspirasi dari kegiatan kepramukaan di mana anak-anak pramuka itu memiliki kecakapan yang luar biasa, padahal hanya 1 jam saja gitu kegiatannya, tapi mereka bisa melakukan apapun. Ternyata kuncinya ada pada syarat kecakapan umum yang harus dia tempuh. Hanya dengan buku kecil mereka bisa mengeksplor segala hal. Di sini saya ingin mengadaptasi hal tersebut, kita namakan sebagai SKL, syarat kecakapan literasi, untuk digunakan dalam 1 tahun ajaran. Dari 1 tahun ajaran kita harap anak-anak sudah membaca minimal 12 buku, itu adalah minimal ya. Karena kalau literasi yang sudah kita terapkan berdasar hasil yang angket yang saya dapat, anak-anak itu ngerasa bosan dan mungkin kurang efektif, mereka juga asal-asalan dalam merangkum materinya. Tetapi dengan program ini kami harapkan anak-anak itu bisa benar-benar membaca buku itu sampai tuntas, sampai tahu isinya, penokohannya, alur ceritanya dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah program Jojoba atau pojok-pojok bacaan. Di sini saya ingin menyampaikan ide bagaimana membuat beberapa titik pojok bacaan di beberapa sudut sekolah yang nantinya mungkin akan dikembangkan pada tahun ajaran berikutnya menjadi pojok-pojok bacaan di dalam kelas, seperti itu. Melalui Bagja. Bagja itu adalah singkatan. B itu artinya membuat pertanyaan utama. Ya, kalau dalam penelitian, metodologi penelitian adalah membuat masalah, mencari masalah. Kemudian yang A adalah mengambil pelajaran atau menggali hal-hal yang sudah pernah dilaksanakan sebelumnya, apa yang bisa kita ambil, apa yang bisa kita evaluasi. Kemudian yang G adalah menggali mimpi, bagaimana kita membuat program yang semua orang pasti akan punya mimpi ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau membuat program pasti akan bermimpi yang indah-indah. Itu namanya tahap gali mimpi. Bagaimana kita merancang program tersebut menjadi sesuatu yang sangat baik atau positif untuk diaplikasikan. Kemudian tahap keempat adalah jabarkan rencana, J ya, dan A-nya yang terakhir adalah mengatur eksekusi. Tapi pada hari ini karena saya hanya mensosialisasikan program, saya hanya akan sampai pada tahap B dan A saja. Dan untuk G, J, A nanti saya kembalikan kepada sekolah, kepada Ibu Ros sebagai pemegang kebijakan, dan kepada wakil-wakil kepala sekolah, apakah program ini akan diadaptasi dan digunakan atau tidak, itu kami kembalikan kepada pihak sekolah. Nah, pada tahap yang guru dapat meningkatkan keberanian bercerita murid sekaligus mewujudkan lingkungan yang membuat murid terlibat secara aktif dalam proses belajarnya sendiri. Hal yang saya lakukan berikutnya pada tahap ini adalah mengajak diskusi dengan kepala sekolah, dengan guru rekan sejawat, kemudian mengajak anak-anak juga untuk berdiskusi. Dan kemudian memfasilitasi kegiatan murid untuk dapat bagaimana sih nantinya kalau misalnya ini dilakukan, caranya bagaimana gitu. Saya mengajak anak-anak untuk berdiskusi. Kemudian pada saat bertemu dengan siswa, saya juga menggali ide, pendapat terkait dengan bagaimana gitu supaya mereka muncul keberanian dalam kegiatan tersebut. Nah, sehingga program ini nantinya memang hasil dari riset atau pemikiran dari murid-murid itu sendiri. Kemudian pada tahap mengambil pelajaran atau discover, saya berusaha mencari atau menggali kegiatan-kegiatan apa yang pernah dilakukan sebelumnya, ya,
Kemudian saya berusaha mengevaluasi, bertanya dengan rekan sejawat, dengan anak-anak juga, kalau yang dulu begini bagaimana gitu kan, terus kira-kira bisa nggak gitu diambil hal-hal positifnya untuk kegiatan selanjutnya. Dan alhamdulillah dalam tahap ini saya menemukan prakarsa perubahan atau program yang akan saya sampaikan pada hari ini. Dan mendongeng saya melihat selama ini kan program literasi di sekolah itu mungkin hanya beberapa menit, 15 menit itu dilakukan hanya untuk anak membaca buku, mengisi jurnal saja, kemudian sudah gitu kan. Terkadang bagi anak-anak, apa yang saya gali dari mereka, anak-anak merasa bosan, ada yang nggak suka baca juga. Nah, akhirnya program ini saya coba sampaikan ke siswa. Kebetulan saya ada di perpustakaan, diamanahkan oleh kepala sekolah di perpustakaan, sehingga banyak anak-anak yang di perpustakaan saya coba gali idenya, mimpinya. Kan kalau baca kan nggak harus baca gitu kan, tapi bisa untuk dipentaskan juga, disampaikan kepada audiens. Akhirnya saya mencoba menggali program yang disebut Pentas Cengeng ini. Nah, deskripsi dari program ini merupakan program yang nantinya akan dilaksanakan oleh kelas 7, 8, dan 9. Ya, nah ini hanya deskripsi ya Bapak Ibu ya. Kemudian siswa diberikan kesempatan untuk menampilkan sebuah pementasan dari topik atau cerita yang dipilih oleh mereka sendiri di depan teman-temannya. Kemudian siswa menampilkan dongeng itu sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Nah, apabila timeline ini kita buat dalam 1 semester, maka dalam sekali pembiasaan itu ada 4 kelas dalam per minggu dalam 1 bulannya. Ya, jadi nanti dalam 1 bulan itu bisa dibuat program 1 kali, mungkin minggu keberapa, dan di dalam setiap minggunya itu 4 kelas dipentaskan. Kalau untuk kelas 7-nya sorenya 2, ya itu plottingnya. Dengan media yang mereka gunakan, dan kegiatan ini dilaksanakan pada saat pembiasaan Jumat. Masukan saya ada di minggu keempat di tiap bulannya. Kemudian apabila terdapat siswa yang bisa saling support, ada yang jadi sutradara, ada yang bagian wardrobe, ada yang bagian muter soundnya, ada yang bagian narik dan ganti-ganti adegan, ada yang mementaskan. Jadi mungkin kolaborasi di kelas tersebut bisa menampilkan isi dari dongeng tersebut, ceritanya, dan endingnya adalah pesan moral dari apa yang sudah mereka baca, mereka peragakan, mereka pentaskan kepada audiens yang ada. Tuh. Program yang saya sampaikan tadi ada 3 untuk mendukung dari Pentas Cengeng. Kita mulai dari jojoba, pojok-pojok bacaan. Timeline yang saya buat itu untuk November 2023 sampai dengan Januari 2024 itu adalah sosialisasi program. Kemudian Januari 2024 adalah penerimaan sumbangan buku dan penataan untuk pojok-pojok bacaan. Kemudian insya Allah Februari 2024 bisa launching semua titik ada pojok bacaan. Kemudian ada program yang kedua adalah sabu-sabu, 1 bulan 1 buku. Nanti juga saya kembalikan kepada terutama Bapak Toto selaku akademik ya, karena apabila tidak ada dukungan dari bidang akademik, misalnya diprogramkan anak untuk bahasa Indonesia, kalau nggak SKL-nya nggak terpenuhin, berarti mungkin ada hal-hal khusus yang harus itu mungkin di dalam bidang akademik ya Pak ya. Jadi untuk mewajibkannya itu kewenangan dari bidang akademik. Itu timelinenya November Desember 2023 adalah persiapan program serta pembuatan SKL atau buku syarat kecakapan literasi, dan mungkin mulai semester depan dari Januari 2024 sudah bisa dilakukan sosialisasi dan launching program, atau mau dimulai dari tahun ajaran depan juga bisa gitu, apabila ingin diaplikasikan.
Kemudian untuk pentas cengeng ini peran dari Bu Susi nih sebagai kesiswaan yang sangat besar nantinya karena benar-benar menggerakkan siswa membuat program untuk timeline-nya. Jadi timeline-nya yang saya buat adalah November-Desember 2023 adalah persiapan program dan pembuatan jadwal. Kemudian Januari 2024 sudah bisa dilakukan sosialisasi dan pelaksanaannya bisa dilakukan dalam semester genap Januari sampai Mei 2024. Selanjutnya mungkin saya serahkan kepada Mbak Dia. Saya mohon masukan-masukan juga dari Bapak Ibu, baik Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil dan Bapak Ibu Guru serta dari komite untuk memperkaya atau mungkin melengkapi dari hal-hal yang kurang dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi programnya Bu Nurmila itu ada 3, yaitu tentang jojoba, pojok-pojok bacaan, kemudian sabu-sabu, sabu-sabu ya Bu Nurmila, 1 bulan 1 buku, yang ketiga adalah pentas cengeng, yaitu pentas siswa bercerita dan mendongeng. Baik Bapak Ibu, itulah tadi program yang sudah disampaikan oleh Bu Nurmila Sari. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi masukan atau berikan saran kepada Bu Nurmila agar program tersebut bisa berjalan dengan baik. Untuk yang pertama mungkin oleh Ibu Kepala Sekolah kita kepada Ibu Rosmalina, kami persilahkan. Terima kasih Bu Dia. Harusnya saya belakangan ya. Jadi dengerin dulu dari yang paling muda, siswa dan seterusnya. Tapi jangan pengaruh dengan pendapat saya, nanti saya ngomong semuanya ya setuju seperti yang dibilang kepala sekolah. Oke, gitu ya. Saya melihat program ini sejalan dengan apa yang sudah saya rencanakan. Memang salah satu yang menjadi target saya di sekolah ini memang adalah terjadi peningkatan untuk literasi dan numerasi. Walaupun di rapor pendidikan kita sudah cukup baik nilainya, tapi harus ada progres, kita harus terus meningkatkan. Nah, sasaran saya memang itu literasi dan numerasi. Ya itu tadi, karena memang secara penelitian dunia melihat Indonesia paling bawah kemampuan literasinya. Kita belum sampai seperti di Jepang ya, anak-anaknya tuh kalau di bis ya di stamplas itu bukan handphone yang dipegang, tapi buku. Ya, bahkan di toilet mereka yang dibuka bukunya. Karena apa? Karena bukunya sudah menjadi budaya. Nah, kita tuh jauh banget ya, lihat itu jauh banget. Saya belum pernah sih ke Jepang, cuma saya lihat suka itu ya, lihat di Google, di IG, luar biasa ya. Kalau yang paling dekat saya pernah mengunjungi adalah Singapura. Di Singapura juga gitu. Ya, saya lihat di bis semuanya gitu pada pegang buku. Saya belum melihat suasana itu di negara kita. Ya, di mana-mana siswanya itu pegang buku tuh belum pernah saya lihat. Yang saya lihat pegang handphone atau mengerjakan yang lain. Impian saya emang ialah buku itu menjadi budaya ya bagi siswi Indonesia, terutama di 194. Jadi makanya saya mendukung Bu Mila membuat program ini. Mulai kita dengan yang itu dulu, 1 bulan 1 buku ya, 1 bulan 1 buku. Mudah-mudahan dengan itu akan terus terbiasa, dan kalau sudah terbiasa mereka juga jadi suka membaca buku begitu. Jadi kalau melihat programnya sabu-sabu, kemudian ada pojok baca, kemudian satu lagi cengeng. Ya saya berharap nanti kalau program cengeng benar-benar dijalankan, semua pada cengeng gitu.
nangis dengerin ceritanya, dengan cerita teman-temannya, apalagi kalau ceritanya yang dibaca itu menyedihkan. Wah, jadi bukan hanya denger lagu kita nangis, denger cerita tentang buku-buku yang bagus, yang mengharukan, kita juga ikut menangis gitu loh. Jadi saya mendukung program ini. Ya kebetulan juga ada satu program lagi ingin saya kerjakan tahun depan, yaitu menambah buku-buku terutama e-book. Ya kami akan mulai bekerja sama dengan Gramedia melalui Smart Library-nya. Kita akan siapkan 500 user, ya username dan passwordnya baru 500 ya, belum bisa semuanya karena anggarannya terbatas. Yang digital, jadi anak bisa membaca dimanapun dan kapanpun ya Bu ya. Selanjutnya ada yang memberi masukan lagi untuk programnya Ibu Nurmila. Kita mendengarkan siswa dulu kali ya Bu, masukan dan sarannya kira-kira dari pihak siswa itu bagaimana ya? Apakah programnya setuju atau bagaimana? Ada saran dan masukannya? Siapa yang mau bicara? Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberi kesempatan untuk memberi pendapat. Program Bumila ini bagus, terus supaya siswa-siswi ini rajin membaca, juga bukan hanya membaca tapi dipelajari. Ya, sudah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada mau tambahan lagi nggak Muhazril? Kira-kira dari 3 program ini yang paling Muhazril suka yang mana? Menurut saya yang paling saya suka itu sabu-sabu, karena itu sangat menarik, juga membuat para siswa-siswi itu bisa lebih antusias dalam membaca buku. Lebih antusias Bumila sabu-sabu, 1 bulan 1 buku berarti ya. Berarti setiap bulannya bisa lebih mengetahui lagi buku-buku yang kita baca gitu ya Naya. Oke, beri tepuk tangan untuk anak-anak kita, murid-murid kita. Selanjutnya Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Mohon izin Bu Ros, Pak Ajat, Bapak Ibu Wakil Kelas Sekolah, Bapak Ibu Guru, rekan OSIS dan MPK, juga rekan komite. Idem, maksudnya semua program dari Bumila. Sebelumnya selamat dulu buat Bumila, ini programnya bagus-bagus banget. Saya setuju sekali dengan program coba sabu-sabu dan kasih cengeng. Tapi kalau saya pribadi Bu, saya lebih tertarik dengan pentas cengeng Bu. Kenapa demikian? Karena gini, dari pementasan itu, apalagi sekarang nih, sebelumnya saya mau kelas balik dulu. Anak-anak sekarang ini senang sekali tampil ya Bapak Ibu, senang banget sekarang tampil. Apa aja pokoknya pengen menunjukkan jati dirinya dia gitu kan, bakatnya dia, ya betul, pengen eksis gitu. Nah dengan pentas cengeng ini itu dari mulai dari mulai pembentukan dari naskah drama, kemudian dari pembentukan orang-orangnya seperti tadi yang Ibu bilang, ada sutradara, ada wardrobe dan segala macam, itu semuanya membutuhkan pelajaran dan membutuhkan orang-orang yang tampil untuk percaya diri. Sebenarnya saya ingin sampaikan di sini ingin menumbuhkan percaya dirinya dulu, bukan untuk semuanya. Karena nggak gampang menjadi penulis naskah, tidak gampang menjadi sutradara, tidak gampang untuk menampilkan sesuatu. Yang menampilkan sesuatunya yang benar-benar terorganisir, bukan yang sekedar ya saya tampil gitu, tidak gitu kan. Itu orang-orang yang di balik layar itu sendiri mempunyai benar-benar harus mempunyai keterampilan khusus. Jadi nggak cuma sekedar yang tampil aja, begitu. Mohon maaf ini karena saya pernah mendalami bidang itu, jadi saya sedikit mengetahui gitu. Mohon maaf, bukan bermaksud untuk menggurui gitu ya Bu ya. Jadi sebenarnya yang pertama kali harus dipelajari oleh siswa-siswi kita adalah percaya dirinya dulu. Percaya dirinya, kemudian kemampuan untuk dia berbicara di depan umum, public speakingnya itu harus diinikan dulu. Kalau dia sudah bisa, itu akan gampang sekali, mau bikin apapun gampang.
drama atau menyanyi atau segala macam itu gampang, untuk ilustrasi itu gampang. Kemudian untuk kemampuan mendalami sebuah peran, mendalami orang-orang yang di balik layar itu juga butuh kemampuan khusus, gitu Bu. Jadi saya mendukung banget deh, karena kalau misalkan si program si Cengeng ini kita dapatnya lebih banyak, anak-anak kita bisa tampil, teman-teman semua yang lihat juga senang, anak-anak yang tampil sendiri itu kelebihannya dia udah percaya diri, udah udah sudah punya literasinya lah ya, itu udah benar-benar oke banget, dan dia bisa ngajarin teman-teman yang lain. Gitu. Itu aja sih. Temen ini udah OSIS dari MPK gitu, ngomongnya jangan sepotong-sepotong atau jangan pelit tuh. Mungkin bisa pelit ini nih, latihan sama Bu Susi. Bu Susi kan paling jago itu kalau ngomong. Ya Bu ya, dari A sampai Z gitu. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu anak ada yang mengunjungi, setelah itu tidak ada lagi. Dulu pernah kita lakukan juga workshop baca yang literasi itu banyak dulu. Hanya kemudian setelah beberapa minggu bukunya itu saja, tidak berganti, sehingga anak tidak berminat ke arah itu. Kemudian juga satu buku 1 bulan sudah pernah kita lakukan, tetapi kurang bimbingan. Jadi memang karena tiap pagi hari Jumat biasa. Nah, yang belum kita lakukan adalah program yang ketiga yang dikatakan oleh Ibu Komite, itu tentang literasi yang berhubungan dengan pementasan. Sekarang ini sangat bagus. Saya setuju juga, saya pakai juga. Bahkan kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol sama Bu Susi bagaimana melaksanakan atau merencanakan program literasi yang pementasan ini pada saat hari Jumat keempat. Jadi kita sudah mau ngomong, dan ini saya pikir sangat bagus untuk perkembangan anak. Yang seperti yang dilakukan itu tadi, kan di sini sudah memuat semua. Ya. Di sisi lain dia literasi sudah ada. Ya. Paling tidak dia mau mementaskan itu kan harus membaca terlebih dahulu, memahami perannya masing-masing, apakah itu sebagai aktornya atau sebagai penulisnya atau sebagai yang lain, itu harus terlebih dahulu harus mempersiapkan dulu. Nah ini sebenarnya sangat bagus, hanya kadang-kala kita juga terbentur. Dalam satu kelas itu jumlahnya 36. Kalau 36 itu dalam satu pementasan hanya 1, itu tidak akan menyertakan seluruh siswa. Tapi pasti ada siswa yang tidak berperan di sana. Nah, bagaimana mengatasi hal seperti ini? Apakah harus satu kelas 1 atau bisa kita bagi menjadi 2 atau 3, sehingga semua siswa di kelas itu berperan dengan baik. Dan kalau di sana ini sangat baik bagi penontonnya, bagi teman-temannya, juga dia akan mengapresiasi bagaimana tingkat literasi dia pada saat membaca buku dan merencanakan sehingga bisa terwujud seperti itu. Kira-kira kalau saya seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mentoring gitu, jadi memang beliau memang luar biasa ya. Saya tahu betul beliau yang membuat pojok bacaan, karena waktu itu kita sering diskusi zaman Pak Ibnu ya, dan itu bukti fisiknya sudah ada, barangkali memang tinggal pengayaan di literasi di bukunya aja gitu ya. Dan untuk satu lagi terkait yang kedua tadi apa, program 1 buku ya, 1 bulan 1 buku gitu ya. 1 bulan 1 buku ini pernah juga ya Pak Toto ya, tapi barangkali mohon izin Bu Ros ya, saat itu murid pada akhirnya membaca sendiri. Saya juga tahu betul gitu ya, membaca sendiri tanpa pendampingan. Ini kan juga saya rasa tidak memberikan motivasi bagi anak gitu ya, tapi barangkali program Ibu Mila ini justru nanti akan membangun kembali bagaimana ini bisa menjadi aksi nyata yang benar-benar bisa dilaksanakan di 194. Kalau boleh memilih dari 3 yang Ibu coba
kemukakan tadi di presentasi Ibu Mila ya, saya sangat setuju dengan Ibu Komite ya, yang terinclude itu adalah si cengeng ya, karena itu sudah mengakomodir semua yang tadi 1-2 gitu. Otomatis ketika anak ingin tampil dia harus bisa menguasai, dan ketika dia mau menguasai dia harus membaca gitu ya. Jadi di program yang bagus, Bu Mila, saya suka kadang-kadang manggil Bu Mila ini Mbak Mila, jadi ini momen penting beliau ya, saya Bu Mila. Jadi saya berharap bisa mewujudkan ini. Kalau yang program 1, program 2 kita tinggal mengawal bersama. Nah, program ketiga ini yang memang belum ada di kita, mudah-mudahan bisa terwujud, tapi dengan satu catatan dari rentetan yang sudah terjadi di 194 ini perlu tadi ya, program sosialisasinya, pelaksanaannya ini benar-benar dikawal gitu ya, ini benar-benar dikawal. Ketika tidak dikawal, saya pikir akan hanya sebuah program saja, hanya akan menjadi gugur hanya untuk sekedar menggugurkan kewajiban sebagai CGP gitu loh ya. Jadi saya yakin kita bisa bersama-sama mengawal. Di sini sudah ada komite ya, sudah ada teman-teman guru, siswa, perwakilannya, apalagi sudah didampingi Ibu Kepala Sekolah. Ini menjadi PR besar ya. Barangkali itu Pak Mentor yang luar biasa, Bu Mila ini layak lulus loh, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk saudara kita Ibu Mila yang luar biasa. Dan Bu Mila ini adalah pembuka CGP di 194. Jadi beliau ini setidaknya selesai kegiatan ini tentunya akan menjadi inspirasi buat kita semuanya. Ya, sekali lagi terima kasih, selamat Ibu Mila, terima kasih Ibu, terima kasih teman-teman semuanya, terima kasih MC yang luar biasa. Untuk Ibu Nurmila Sari, di mana tadi tayangan judulnya cukup menarik dan sangat bagus. Kalau memang bisa kita wujudkan ke depannya, insya Allah itu berarti kita memang harus mengajak semua pihak. Jadi tidak bisa hanya Bu Mila yang punya program, Bu Mila yang hanya mengerjakan. Artinya semua pihak bisa ikut bekerja sama dalam mewujudkan apa yang sudah Bu Mila rancang atau rencanakan. Ya, diantaranya kebetulan di sini sudah ada komite, berarti pihak sekolah betul-betul meminta kerjasama dari pihak komite, karena tanpa komite, tanpa siswa dan tanpa lingkungan yang mendukung, sekolah tidak bisa berjalan sendiri. Ya, untuk materi yang ditayangkan tadi memang cukup menarik tentang literasi ini. Bahkan saya sendiri juga mungkin jadi ikut tergugah karena merasa kayaknya udah tua. Ternyata sebenarnya untuk membaca itu tidak ada tuanya sebenarnya. Ya, cuma akhirnya karena kita sekarang menggunakan literasinya, menggunakan ini ya, memang jadi kadang-kala mau pergi ke perpustakaan itu jadi agak malas. Mungkin nanti dibuat perpustakaan yang menarik, ya kan, dengan cara menarik. Mungkin juga nanti ada apa Bu di perpustakaan itu kita bisa mungkin seperti di sini ada tayangan-tayangan, anak juga bisa menonton dengan literasi, kemudian ditampilkan. Oh ini loh yang materi-materi yang bagus-bagus tentang kisah-kisah yang aktual, yang update, itu bisa ditayangkan gitu, diprogramkan seperti itu sehingga anak jadi tertarik datang ke perpustakaan untuk membaca dan untuk literasi. Nah, untuk masalah tadi 3 program tadi, mungkin jojoba yang diinginkan oleh Ibu Mila ini adalah di setiap kelas. Karena memang yang selama ini kan hanya di pojokan-pojokan tertentu yang mungkin tidak tersentuh oleh anak-anak, cuma lewat-lewat begitu saja. Tapi mungkin kalau jojobanya ini kita buat di kelas, di tiap kelas, mungkin ini akan memberikan motivasi untuk siswa, apalagi setiap mungkin seminggu sekali tayangan atau apa yang ditayangkan di jojobanya ini, apa yang update, ada yang aktual, sehingga lebih menarik anak untuk baca. Karena
yang sudah jujubanya ini ya materinya itu aja mungkin sampai berapa bulan itu nggak diganti-ganti. Nah itu mungkin yang membuat kebosanan. Akhirnya anak nggak baca lagi tuh pojok busana. Biasa shopping lah ya. Jadi ingetnya pojok busana ya, intermezzo Bu, biar nggak terlalu stres nih anak-anak, biar bisa nggak terlalu serius. Jadi pojok bacaannya bisa apa yang terupdate, dan mungkin bisa minta anak-anak sendiri nanti yang mencari apa sih yang menarik buat teman-temannya di tiap kelas. Mungkin bisa bisa berbeda-beda, nggak masalah gitu. Apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan mereka di kelas yang sering dibicarakan, daripada mereka suruh buka YouTube, buka Google aja, mereka bisa lihat di tayangan di Jojoba. Mungkin itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang sabu-sabu, 1 bulan 1 buku. Pak Nendi ini pernah dicoba, tapi ternyata seperti kata Pak Toto, anak-anak tai ayam. Tapi mungkin kalau kita lanjutkan, kita akan mungkin bisa dengan sabu-sabu itu akan melihat progres setiap anak seperti apa. Berapa anak sih yang kira-kira masih tetap bertahan dalam 1 bulan 1 buku itu gitu. Jadi berarti pihak yang mendapatkan tugas untuk memantau, mencatat itu betul-betul harus memperhatikan ketertarikan siswa dalam membaca dalam 1 bulan itu berlanjut atau tidak. Nah itu mungkin kan kita akan lihat progresnya. Jadi betul-betul kalau mau berjalan ya ekstra kerja keras. Jadi jangan ternyata anaknya cuma 5 orang aja sih nih yang masuk gitu kan. Terus kita kasih motivasi dan sosialisasi terus menerus, mungkin akan menambah ya, meningkatkan daya minat anak untuk mau ke perpustakaan atau baca literasi itu. Kemudian yang terakhir, betul tadi kata Ibu Komite dan Bu Susi, bahwa memang yang paling menarik mungkin bagi anak itu adalah pentas si cengeng, ya. Betul, dengan pentas si cengeng ini akan meningkatkan kepercayaan diri dari siswa, bahwa dia akan merasa diakui. Ini loh, aku bisa kok gitu baca di depan mendongeng di depan orang banyak, di depan umum. Nah mungkin caranya tadi seperti Pak Toto itu kendalanya banyak gitu kan dalam pentas si cengeng ini. Mungkin kita coba di literasi di selebrasi Bu mungkin, atau kita adakan, nah ini untuk anak-anak OSIS, misalnya kita dalam lomba-lomba menyambut hari-hari besar nasional di 17-an, jangan cuma nyanyi itu aja atau tarik tambang dan sebagainya. Nah coba kita tampilkan yang memang ada edukasinya, perlombaan di menjelang lomba-lomba kegiatan di sekolah ini. Nah itu dengan misalnya tadinya awalnya kita cari dari tiap kelas, kemudian kalau sudah ada pemenangnya baru nanti kita tampilkan, bisa ditampilkan di pas hari terakhirnya, atau juga bisa ditampilkan pada waktu perpisahan sekolah atau pada selebrasi. Jadi tidak harus memakan waktu yang cukup panjang. Jadi kita saring dari tiap kelas, nggak harus semua anak, tapi kita saring dulu beberapa yang kira-kira berminat dan memang kelihatan ada kemampuan. Mungkin itu menurut saya, tapi memang cukup menarik untuk pentas si cengeng ini. Mungkin itu saja Mbak Dia, cukup ya dari guru tertua. Saya bingung ini mau ngomong apaan sebenarnya. Saya yang pertama mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, ya baik itu Ibu Kepala Sekolah, Ibu Komite, para pimpinan, ya para wakil, dan juga guru-guru serta anak-anak semuanya. Ini adalah sangat luar biasa, saling adalah modal kita bersama dalam melaksanakan program dan sukses bersama. Saya rasa hanya itu ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas semua dukungannya, dan mohon maaf apabila dalam proses perjalanannya Bu Mila ini ada beberapa hal yang mungkin khilaf dan juga salah. Ya, saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf.
Ya, itu aja Ibu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Bagaimana Bapak Bu Mila, luar biasa ya paparannya, programnya luar biasa. Beri tepuk tangan untuk Bu Nurmila untuk program yang mereka Bu Mila sampaikan. Baik Bapak Ibu, sudah di penghujung acara kita hari ini. Luar biasa sekali tadi Bu Mila sudah menyampaikan program-programnya yang beliau buat. Itu ada 3, yaitu tentang jojoba pojok-pojok bacaan, ada sabu-sabu atau dari 1 bulan 1 buku, kemudian pentas si cengeng, pentas siswa bercerita dan mendongeng. Kita doakan mudah-mudahan semua program yang dibuat oleh Bu Mila berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, semuanya akan dimudahkan ya Bu Mila. Baik Bapak Ibu, sebelum mengakhirinya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dalam sosialisasi atau program dari Ibu Mila. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah hadir, kepada Bapak dan Ibu para wakil SMP 194, kepada Ibu Komite yang sudah meluangkan waktunya, kepada siswa-siswi kita yang sudah hadir, dan kepada guru-guru kita yang sudah hadir. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita foto bersama dulu mungkin. Demikian yang dapat saya tampilkan, semoga bermanfaat. Salam sehat selalu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.